Pengertian pondok pesantren ya. Mau pondok berasal dari bahasa Arab yang artinya apa? Apa? Ruang tidur atau wisma sederhana. Dan pesantren berasal dari kata san yang mempunyai arti manusia baik dan tra yang mempunyai arti suka menolong. Jadi arti dari pondok pesantren adalah apa? Tempat pendidikan manusia baik. Jadi enggak hanya orang yang baik-baik tok. Biasanya sing mondok iku bocah sing apik sing. Jadi awalnya orang yang enggak baik dipesantrenkan atau dipondokkan supaya menjadi orang yang baik. Itu adalah salah satu tujuan pesantren. Sedangkan menurut Geertz, pengertian pesantren diturunkan dari bahasa apa tadi? Hindia yang berbunyi sastri yang mempunyai arti ilmuwan yang India yang pandai menulis dan mengetahui isi kitab suci. Maksudnya adalah pesantren adalah tempat bagi orang-orang yang pandai membaca dan menulis kitab suci. Terlepas dari itu, karena yang dimaksud dengan istilah pesantren dalam pembahasan ini adalah sebuah lembaga pendidikan dan pengembangan agama Islam di tanah air, khususnya Jawa, yang dimulai oleh salah satu wali songo. Siapa kemarin? Maulana Malik Ibrahim. Karena itu tidak berlebihan bila dikatakan bahwasanya pondok pesantren yang pertama kali didirikan siapa? Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maulana Maghribi. Kedudukan dan fungsi pesantren saat itu belum sebesar dan sekompleks sekarang. Pada awalnya pesantren hanya berfungsi sebagai alat islamisasi, alat untuk pengenalan agama Islam. Karena mayoritas penduduk Jawa dulunya adalah beragama Hindu dan Buddha. Akhirnya ono pesantren untuk mengenalkan kepada penduduk setempat bahwasanya Islam itu bagaimana dan lain sebagainya. Akhirnya banyak orang-orang yang berawalnya beragama Hindu dan Buddha ikut masuk ke agama Islam melalui pesantren yang didirikan oleh para wali songo yang dipelopori oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maulana Maghribi. Dan sekaligus sebagai memadukan 3 unsur pendidikan. Yang pertama, ibadah untuk menanamkan iman. Kedua, tabligh untuk menyebarkan ilmu. Dan yang ketiga adalah amal, mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang diperkenalkan di Jawa sekitar 500 tahun yang lalu. Ya, zamane para wali berarti ya 500 tahun yang lalu. Sejak itu lembaga pesantren telah mengalami banyak perubahan dan memainkan berbagai macam peran dalam masyarakat Indonesia. Pondok pesantren merupakan sebuah komplek atau tempat pendidikan yang memiliki unsur-unsur yang tak terpisahkan antara satu dan yang lainnya. Ada 5 unsur di dalam pesantren. Yang pertama adalah kiai, ya sebenarnya ya. K-Y-A-I. Kiai. Satu pertama adalah kiai.
Siapakah kiai itu? Kiai adalah merupakan tokoh yang sangat penting dan paling pokok di pondok pesantren. Karena dengan kiai segala sesuatu yang berkaitan dengan pondok pesantren seperti apa? Kegiatan belajar mengajar di dalamnya semuanya bersumber dari kiai. Oleh karena itu, figur kiai sangat menentukan bentuk dan karakteristik suatu pondok pesantren yang dipimpin. Contoh nih gini, pondok pesantren apa? Jenenge pondoknya apa? NTI. Ngajine apa? Ya ono formale, ya ono non formal, ono ngajine kitab dan lain-lain. Ya, yang kedua apa? Nek ono kiai gak ono santrine ya ora pondok pesantren. Juga yang kedua adanya santri. Siapakah santri? Santri adalah para pelajar yang datang dari daerah sekitar pondok untuk apa? Menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kiai guna belajar mendalami ilmu agama ya. Tujuannya mondok itu apa? Belajar mendalami ilmu agama. Santri dengan penuh tawadhu. Tawadhu itu apa? Adab, asor, rendah hati, disiplin dan taat kepada kiai yang nantinya akan diharapkan mendapat apa? Ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia dan di akhirat. Sapa wae wong nek merguru iku nomor siji kudu kenal gurune, kenal kiyaine. Sampean mondok iku kudu kenal kiyaine. Terus nek kenal akhirnya pengen menteladani, meniru, kenal. Setelah meniru nanti juga sampean kalau pulang apa menerapkan apa yang dipelajari dulu waktu di pondok pesantren. Pendukung ketiga setelah adanya kiai dan santri adalah adanya pondok. Pondok itu apa? Suatu intinya pondok itu adalah apa? Suatu tempat ono ya dinggoni turu, dinggoni apa? Ngaji, dinggoni apa? Latih awake bermasyarakat. Soalnya ning pondok itu berbagai asal, berbagai daerah. Ono sing sangka daerahe wong iku kasar, ono wong sing daerahe apa? Lemah lembut, berbaur jadi satu apa? Satu rumah, satu tempat. Akhirnya apa? Untuk melatih diri dengan hidup apa? Bermasyarakat sederhana sesuai dengan situasi dan kondisi. Nantinya akan dapat mencetak apa? Kader-kader baru, figur-figur baru yang pandai dalam mengkaji dan mendalami ilmu agama. Terus yang keempat adalah apa? Masjid atau musola. Masjid atau musola adalah apa? Suatu tempat yang tak terpisahkan antara kiai dan para santrinya. Di samping untuk beribadah kepada Allah juga sebagai apa? Mengkaji dan mendalami ilmu pengetahuan agama. Dulu rata-rata pembelajaran sebelum ada banyak pondok pesantren, pembelajaran itu rata-rata di mana di masjid. Nenggone musol utawa langgar. Terus yang dikaji dalam suatu pondok pesantren adalah bahwa kitab salaf. Terus pertama ono kiai, ono santri, ono
pondok, ono masjid atau musola, yang terakhir adalah kitab salaf. Kitab salaf atau sering disebut dengan merupakan kitab pokok yang diajarkan di lingkungan pondok pesantren. Kitab salaf yang diajarkan ini merupakan atau meliputi pelajaran fikih, akidah, tasawuf, ana ilmu nahwu, tafsir, shorof, tajwid, dan berbagai macam ilmu lainnya. Semuanya dikarang oleh ulama salaf yang terkenal. Peran pondok pesantren dalam penyebaran Islam. Cukup pertemuan kali ini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.